الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار بسنته إلى يوم الدين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan hidayah, taufik dan inayahnya kepada kita semua, sehingga kita masih dalam keadaan sehat walafiat, ruhani kita, jasmani kita, sehingga kita masih bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan berusaha menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, saya membawakan hadis dari Ibnu Umar. Ani Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimangkibai faqala kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabilun. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yaqul idza amsayta fala tantadhiris sabah wa idza asbahta fala tantadhiril masa wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautik. Rawahul Bukhari. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jemaah sekalian, hadis ini ada 4 pilar yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kun fit dunya ka'annaka gharibun aw 'abirun sabil. Jadikanlah kehidupan dunia ini seperti kita kemudian disangka oleh orang itu menjadi orang yang aneh, menjadi orang yang asing. Awabirun sabilun, atau seperti orang yang lagi musafir. Abirun sabilun itu kalau makna aslinya adalah anak jalan. Jadi maksudnya, kalau kita betul-betul mau melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala itu, maka jadikanlah dunia ini sebagai ajang untuk zuhud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan di dalam hal kaitannya dengan dunia ini adalah sesederhana mungkin. Tidak usah melampaui batas, tidak usah apalagi menunjukkan kesombongan kita, karena kita diberi satu keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kemudian kita kadang-kadang menyepelekan orang, kita berbuat sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita betul-betul tadi itu kita kembali melaksanakan apa yang diperintahkan Allah itu, sepertinya kita itu asing, dipandang orang lain itu aneh. Kita melaksanakan sholat 5 waktu tepat pada waktunya dan ke masjid, itu di desa ini tidak terasa. Artinya masih biasa. Tetapi jenengan kalau sholat, kita melaksanakan sholat 5 waktu secara berjamaah ini, kita di tengah kota yang sangat besar, di kota-kota besar,
kita laksanakan 5 waktu itu sepertinya sudah menjadi pemandangan yang aneh, menjadi satu penglihatan mata yang mungkin bagi orang lain itu tidak enak dipandang. Ada orang kok tiap 5 waktu keluar dari rumah pergi ke masjid terus begitu 5 waktu selama full 360 hari. Itu kalau di sini, di desa ini, Mas Yan, di desa yang jauh dari kota, itu hal yang masih tidak dipandang aneh. Tetapi jenengan kalau di Jakarta, kalau di Surabaya, kalau di Bandung, kota-kota besar, itu sudah menjadi pemandangan yang asing tadi itu, seperti orang asing yang aneh dipandang oleh orang lain, apalagi orang-orang ghairul Islam. Apalagi jenengan kalau umpamanya pergi ke Jakarta, ya, kemudian kita kebiasaannya banyak di Jakarta itu masjid yang ada di kantor-kantor, jarang sekali ditemukan masjid yang di tepi jalan. Jadi kehidupan Jakarta itu kalau kita teliti, itu aktivitas keseharian kita itu hampir tidak terlihat, kecuali di Masjid Istiqlal, di Masjid Al-Azhar, di masjid yang mana itu kelihatan. Tapi kalau sudah perkantoran begitu, karena banyak kantor di Jakarta itu atau di Surabaya, kita tidak menemukan sholat 5 waktu yang kita pandang biasa di desa ini, karena masjidnya di tempat-tempat perkantoran sehingga kelihatannya tidak ada aktivitas apa-apa. Sama halnya kalau kita kemudian ada siaran langsung di televisi, tidak bisa disaksikan di alam terbuka, pasti di kantor-kantor, di gedung-gedung yang tinggi, yang mungkin tingkatnya sudah tinggi. Tidak ada aktivitas yang bisa dilihat kecuali kita bisa menyaksikan di televisi. Kalau disaksikan di mata telanjang kita nggak kelihatan, apalagi kaitannya dengan sholat berjamaah di masjid tadi itu sudah nggak kelihatan sama sekali. Adanya ya hiruk pikuk kendaraan, hiruk pikuk yang lain. Tapi kalau hal-hal yang amat rutinitas di dalam kehidupan sehari tidak kelihatan, apalagi tadi saya sebutkan tentang sholat 5 waktu. Itu jamaah sekalian, sehingga hadis ini sangat relevan, sangat bisa kita buktikan bagaimana kita dipandang orang melaksanakan sunnah Rasulullah itu menjadi pandangan yang asing, yang aneh. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian Rasulullah itu menepuk pundaknya Ibnu Umar tadi itu, sambil beliau bersabda, idza amsaita fala tantadhiris sobah. Ketika kamu menemui sore hari atau waktu sore, fala tantadhiris sobah, jangan sekali-kali kamu menanti besok pagi. Apa yang kita bisa laksanakan pada saat sore hari itu, laksanakan yang terbaik. Jangan kemudian kita tunda-tunda, besok aja. Ini tidak diperbolehkan oleh Islam. Artinya ada 3 hal bersangkutan dengan masa yang kita alami, yang kemarin, saat ini, dan yang akan datang. Yang kemarin tidak akan pernah kembali, tidak bisa kita ulangi lagi, Bu, Bapak sekalian. Kesempatan yang ada, yang kita miliki itu adalah saat ini. Ketika subuh begini, jangan sampai menanti-nanti siang hari atau sore hari. Kalau waktu yang ketiga yang akan datang besok itu belum tentu kita sampai kepada waktu itu. Artinya masih tidak jelas apakah umur kita sampai pada zuhur nanti atau sore hari nanti. Maka pesannya tadi itu, idza amsaita fala tantadhiris sobah wa idza asbahta fala tantadhiril masa.
Kalau kita dalam keadaan subuh ini, nggak usah menanti duhur nanti, nggak usah menanti sore hari apalagi. Apa yang kita bisa kerjakan yang terbaik pada saat kita melaksanakan, kita ada di dalam waktu itu, kerjakan. Karena tidak ada jaminan nanti 1 jam 2 jam kemudian apakah kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Banyak sekali Allah memberikan pelajaran kepada kita. Kita masih ketemu pagi hari, tiba-tiba ada pengumuman zuhur sudah meninggal dunia. Kita ketemu zuhur, tiba-tiba jam 2 ada pengumuman meninggal dunia. Itu banyak sekali kita dengarkan, kita saksikan. Makanya pesan Rasulullah tadi itu, jangan sekali-kali menunda waktu. Waktu yang kita alami itu kerjakan dengan sebaik-baiknya terhadap amal soleh. Wa khudh min sihhatika limaradika, dan ambillah betul-betul dalam keadaan sehat walafiat ini, jangan menanti atau sebagai bekal kamu nanti kalau sudah tidak sehat, kalau sakit. Kita masih sehat itu usahakan dengan maksimal apa yang bisa kita lakukan, yang terbaik. Karena kita tidak tahu, jangan-jangan nanti diberi sakit oleh Allah sehingga sudah tidak bisa melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah itu secara sempurna. Wa min hayatika limautika, ketika waktu hidupmu untuk bekal kita mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini berat lagi, ini sangat singgungannya sangat dalam sekali. Karena maut itu, mati itu Bapak Ibu sekalian, pertanggungjawaban kita amat berat di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak menyiapkan pada masa waktu hidup ini. Jadi jemaah sekalian, betapa hebatnya Rasulullah SAW memberi pesan kepada kita itu bertahap, dari waktu pagi ke waktu sore, dari sore jangan menanti, sehingga kemudian kita disampaikan waktu sehatmu jagalah apa yang bisa kita kerjakan untuk bekal ketika kita nanti diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak bisa mengerjakan secara sempurna apa yang menjadi perintah Allah atau untuk kita kerjakan dengan sebaik-baiknya. Salat sudah tidak bisa berdiri duduk, salat sudah tidak bisa duduk berbaring, itu sudah tidak bisa sempurna kita melaksanakan perintah Allah. Walaupun ya memang tuntunannya seperti itu. Itulah gunanya kemudian kita betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya itu masih dalam keadaan waktu yang kita alami dan keadaan yang kita miliki. Waktu yang kita alami itu dan keadaan yang kita miliki masih sehat untuk bekal ketika kita diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau secara garis besarnya hidup kita itu menjadi betul-betul kita persiapkan untuk kematian kita, karena kematian itu sesungguhnya adalah kiamat sugro, kiamat kecil Bapak. Kalau kita tidak siap, tidak punya bekal betul-betul, Masya Allah, itu betul-betul menjadi kiamat sugro, kiamat kubro di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pesan yang disampaikan oleh Rasulullah. Mari kita perhatikan betul-betul, mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah untuk selalu menjaga waktu, menjaga diri kita dan menjaga hidup kita untuk bekal menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.